Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel, Perjalanan Xiaoyan di Kolam Gunung Darah Surga. Pertempuran melalui surga, Bab 999. Chapter 999, Pembunuhan yang timbul dari seekor rubah putih. Suasana tegang pecah mengikuti teriakan buas. Perjuangan di mata cukup banyak orang digantikan oleh keserakahan yang pekat saat ini. Kolam Gunung Darah Surga memiliki daya pikat yang sangat besar bagi mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki rubah putih psikis untuk memimpin jalan, tidak mungkin mereka bisa keluar dari labirin. Oleh karena itu, meskipun mereka dengan jelas tahu bahwa Xiaoyan kuat, mereka hanya bisa keluar semua dan mengambil risiko karena daya pikat dari kolam darah Gunung Surga. Bang! Keserakahan di mata semua orang baru muncul ketika suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul. Seketika, semua orang tercengang melihat sosok manusia yang pertama kali maju ke depan terbang kembali seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Akhirnya, sosok itu berpindah dengan keras ke pohon yang sangat besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan pohon besar itu membentuk retakan beberapa seukuran kepalan tangan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi juga mulai goyah. Kasar, sosok manusia yang mendarat di tanah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya seketika berubah menjadi pucat, tatapannya mengandung sedikit kesenangan dan kekejaman saat dia melihat ke tempat Xiaoyan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa orang yang tidak beruntung, yang menjadi orang pertama yang memecah suasana tegang, mengalami serangan hebat saat dia mengambil langkah ke depan. Dari kelihatannya, orang yang menyerang jelas adalah pemuda yang tampak acuh tak acuh. Aku tidak akan menahannya lagi kali ini. Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut berhenti, tatapannya menatap ke arah pintu pohon sambil perlahan mengeluarkan beberapa kata yang diisi dengan niat membunuh yang keras. Tenggorokan banyak orang yang mendengar kata-kata ini. Keserakahan yang baru saja melonjak dari hati mereka juga sedikit memucat karena syok. Mereka saling memandang dan tidak berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Jika kami berhasil mengisi daya, kami mungkin masih memiliki peluang. Selama kita bisa memasuki kolam darah Gunung Surga, semuanya akan setara. Klan dan sekte tempat semua orang yang berada pasti akan berusaha keras untuk merawat kami. Perawatan kami akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal besar apa yang bisa dicapai dengan begitu takut? Tangisan marah yang dipenuhi dengan hasutan sekali lagi terdengar saat keserakahan di hati semua orang perlahan melemah. Mata Xiaoyan telah berubah menjadi sangat gelap, dingin saat ini. Dia perlahan menoleh dan menatap orang yang telah berbicara. Secara mengejutkan masih ada orang yang tadi. Hati orang itu langsung kedinginan saat melihat Xiaoyan melihat ke atas. Dia menyeka darah di sudut mulut, mundur beberapa langkah, dan menyapu. Dia hanya mengeluarkan senyuman gelap dan dingin ketika dia melihat keserakahan itu sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun, sebelum senyuman gelap dan dingin, yang muncul di wajahnya, bisa terbentuk sepenuhnya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok yang dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiaoyan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang yang berbicara itu menyempit saat melihat Xiaoyan muncul. Menjadi seorang Dou Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba menonjol dari tanah. Pilar batu berada di depan kakinya, dan dengan dorongan, dia melesat ke belakang. Hati orang yang berbicara menghela nafas lega saat dia merasakan suara angin di samping telinga. Dia dengan tegas berteriak, apa yang ditunggu semua orang. Meskipun orang ini adalah Dou Huang bintang 9, dia jelas bukan tandingan kita semua bersama-sama. Suaranya tiba-tiba terhenti, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Matanya menatap saat dia perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat sebuah tangan, diisi dengan api hijau giok, dengan kejam menembus bagian belakang jantung seperti pisau tajam. Suhu api yang tinggi mencegah tangan menyentuh setetes darah pun. Ekspresi Xiaoyan dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan. Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang di sekitar telah benar-benar diaduk. Nyala api di tangan Xiaoyan melonjak dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya. Setelah meraihnya, dia menyerbu ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Ledakan, diluncurkan,
Jarak puluhan meter itu tidak jauh. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya hendak bergerak, tanah di sekitar pintu pohon seketika mulai bergetar. Lebih dari keseluruhan pilar kayu tajam yang sangat besar, diaglomerasi dari Douqi, terlepas dari tanah dan secara tidak sengaja menutup pintu pohon. Xiao Yan membuka matanya dan memandangi pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia menyamakan lengan bajunya dan api hijau giok yang ditembakkan dengan cara seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semuanya. Saat dia berlari dengan cepat, Xiao Yan menggenggam tangannya dan penguasa Suan berat muncul. Bang! Bang! Xiao Yan baru saja menghancurkan pilar kayu saat tanah bergetar. Sejumlah paku batu yang tak terhitung banyaknya secara eksplosif ditembakkan dari bawah kaki Xiao Yan. Hati-hati! Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat paku. Suaranya baru saja terdengar saat dia merasakan sesuatu yang menegangkan di sekitar pinggangnya yang halus. Setelah itu, tubuhnya terbang keluar, melewati area batu dalam sekejap mata, dan mendarat di luar pintu pohon. Ci! Suara angin kencang yang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi, yang berisi angin kencang, menghantam dengan kejam ke arah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia memegang penggaris berat itu dengan erat di tangannya dan mulai membatasinya. Lapisan demi lapisan gambar penggaris segera muncul dan membentuk perlindungan bayangan penggaris di depannya, yang bahkan tidak bisa dilewati angin. Bang! Banyak serangan Douqi mendarat di pertahanan bayangan penguasa, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penggaris juga sangat berkurang, dan hampir menghilang ketika bayangan penggaris muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti. Pertahanan bayangan penguasa hitam gelap itu seperti penghalang hitam, menutupi Xiao Yan dan Nalan Yanran. Serangan ganas hanya bisa menyebabkan penghalang pertahanan sedikit bergetar. Tampilan penguasa pengaliran enam tubuh bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang sulit dihancurkan oleh orang-orang ini. Selain itu, teknik dominasi ini terus berlanjut dan tidak takut dengan jumlah pihak yang unggul. Hati semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Douqi terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Meskipun orang ini adalah Dou Huang Bintang 9, ada hampir 20 Dou Huang di pihak mereka, namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama. Bintang 9 Dou Huang mungkin kuat, tapi sepertinya cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu. Bukan, bayangan penggaris berwarna hitam perlahan menghilang. Tak lama kemudian, sosok pemuda yang membuat hati semua orang terasa dingin sekali lagi muncul. Sepasang mata hitam pekat, tanpa emosi perlahan terangkat. Siapapun yang melirik dengan mata ini akan merasakan perasaan dingin ditatap oleh ular berbisa. Masuk dulu. Xiao Yan memunggungi Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran kaget saat mendengarnya. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggumu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan sembarangan setelah Anda masuk. Hati-hati." Xiao Yan memberi judul pada kepalanya. Melihat ini, Nalan Yanran memegang rubah putih, dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon itu. Setelah itu, dia memasukinya di depan mata berapi-api semua orang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan perlahan terangkat saat melihat Nalan Yanran masuk. Douqi hijau giok yang melonjak tajam dan segera mengalir ke dalam penguasa yang berat. Setelah Douqi dituangkan, warna hitam gelap dari penguasa Suan berat dengan cepat berubah menjadi warna hijau giok. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan Douqi yang kuat yang dipancarkan dari penguasa berat di tangan Xiao Yan. Beberapa dari mereka yang berhati-hati sebenarnya mulai mundur secara diam-diam. Baru sekarang mereka mengerti bahwa orang muda di depan mereka sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyuman sedingin es muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa beberapa orang ingin mundur. Segera, dia memfokuskan matanya dan penguasaan berat di tangannya tiba-tiba terpotong ke depan. Tsunami yang memecah api. Teriakan lembut terdengar di jantung dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba membumbung tinggi. Cahaya penguasa batu giok hijau, berukuran lebih dari 100 kaki, mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, seperti naga yang telah lepas dari permukaan udara. Itu ditembak dengan pembohong, menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan saat ini. Berbagai garis retakan juga mulai menyebar seperti gempa bumi.
Kecepatan cahaya penguasaan giok hijau itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mendekati semua orang. Semua orang itu hanya bisa menggerakkan Douqi di dalam tubuh mereka karena terkejut saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan Douqi di depan mereka. Bang 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 bang, perkenalan energi rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Tangisan yang terdengar acak saat banyak sosok mendarat dengan keras di tanah. Tubuh mereka menggeseknya, membentuk banyak bekas luka panjang saat mereka melakukannya. Pepohonan besar yang tumbang di sepanjang jalan membuat area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dengan menampilkan flame splitting tsunami dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang tidak akan berani dengan mudah bertahan dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi kekuatan Dou Huang bintang 5. Nasib mereka tentu saja akan sengsara. Cahaya penguasa perlahan menyebar dan tanah yang bergetar perlahan-lahan berhenti. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan melirik banyak sosok manusia, yang telah mendarat 100 meter jauhnya. Erangan yang menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan besar akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiaoyan memegang tangannya dan menguasai berat itu ditempatkan di cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika tawa aneh tiba-tiba muncul di dekatnya. Hihi, anak kecil, kamu benar-benar kejam telah menghancurkan semua orang ini. Namun, apa kamu berencana pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan penampilan yang agak rendah hati berdiri di cabang pohon di dekatnya. Pria itu memandang sambil tersenyum. Douzong, mata Xiaoyan segera berputar setelah mereka menyapu pria tua abu-abu itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan, dia tidak dapat merasakannya. Selain itu, bukankah orang yang terlalu kuat tidak bisa memasuki pegunungan mata surga ini? Mengapa orang ini bisa bersambung? Panatua Zaeshin mau ngopi dulu. Kita lanjut perjalanan Xiaoyan di video episode selanjutnya. Terima kasih.